Ya. Nah, mana ujiannya, Dokter Ayu? Assalamualaikum, mohon izin telat Ibu. Iya, nggak apa-apa, Dokter. Heeh. Ya, terima Iya, kasih. kita semua nyambi-nyambi nih. Mana yang bisa dikerjakan, kerjakan. Oke, baiklah. Jadi masing-masing panduan sudah di-share ke grup ya, Dok? Sudah dapat panduan ya, Dokter? Udah dong. Pemicunya juga sudah dapat, Dok? Apakah pemicu sudah ada didapat di-share di grup? Sebentar dok, dicek di grup dok. Iya, ini juga nih mau. Ini ada lumayan panjang nih kayaknya pemicunya kasusnya. Jadi kita hari ini diskusinya adalah mengenai menentukan diagnosis komunitas, di mana nanti dari pemicu ataupun kasus yang sudah di-share oleh panitia, itu nanti masing-masing kita, maksudnya diminta kita untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang ada pada kasus, baik itu yang diperoleh dari data sekunder maupun data primernya. Baru kemudian nantinya dari yang identifikasi masalah kita tentukan prioritas masalah berdasarkan metode Hanlon. Jadi yang apa namanya membuat prioritas dengan memberikan penilaian berdasarkan kriteria khusus, apakah menggunakan tes PER, EAL per menghitung skor, kemudian membuat urutan atau ranking masalah kesehatan. Jadi itu yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nanti setelah ada prioritas masalah, baru kemudian membuat rencana intervensi. Sudah ada kira-kira dokter, oh sudah ada dapat pemicunya dok? Atau Mhm. spesial di chatbox untuk yang pemicunya panjang nih sebenarnya. Yang Kecamatan X itu ya, ya dok. Oh, oh, iya, iya dokter. Yang dia Kecamatan X di daerah perbatasan Papua. Papua, iya Ada ya dok? ada. Oke. Ketua diskusi kita hari ini siapa, Dok? Dokter Yudi. Dokter Yudi. Oh, Dokter iya. Yudi ketuanya dok. Oh iya iya. Sekretarisnya banyak. Sebenarnya sama-sama mana yang sempet dok. Sama. Oh iya, yang share screen siapa dokter? Yang men-share screen. Supaya lebih enak, kita langsung mengidentifikasi, jadi langsung dibuat. Kalau dengan share screen kan jadi lebih kelihatan. Yang bisa share siapa? Dokter Weni kah? Dokter Tuti? Dokter Mel? Dicoba dok sebentar. Iya, silakan. Silakan Dokter Yudi, diskusinya diserahkan, Dok. Baik, dokter, terima kasih. Jadi, Ya, siapa Bapak Ibu yang mau share screen? Sekalian dibacakan. Dokter Weni tadi mencoba share screen. Gimana, dokter Weni?
Sudah kelihatan, Dok? Udah, tapi belum terbuka. Dok, tapi Yang belum terbuka kasusnya. Sudah? Belum, masih belum. yang Masih di belum share terbuka. Word-nya. Dokter, maaf, saya ada tindakan sebentar ya, dok. Iya dokter, silakan. Dokter Yudi bisa nggak, Dok? Kok nggak bisa-bisa saya? Gimana caranya? Saya belum. Hmm. Sudah kelihatan belum, Dok? Udah nampak? Saya Pak, udah share Pak. screen. Apa? Yang ini bukan. Betul, Kecamatan X, betul. Saya bacakan kasus pemicunya. Kecamatan X tercatat sebagai kecamatan yang daerah perbatasan dengan Papua. Dari catatan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi yang tinggi untuk penyakit menular maupun tidak menular. Data penyakit menular antara lain ISPA, TBC, diare, ISK, dan hepatitis menduduki 5 penyakit terbanyak. Prevalensi ISPA sebesar 37%, kasus TBC sebanyak 28%, diare di angka 20%, ISK sebanyak 20%, dan hepatitis 15%. Di samping itu terjadi peningkatan kasus baru ESK dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, kasus baru ESK sebanyak 23%, meningkat menjadi 28% di tahun 2022. Dari data provinsi didapatkan prevalensi ISPA sebesar 32%. Kasus baru TBC 26%, diare di angka 25%, ISK 23%, dan hepatitis B 10%. Dari data WHO dilaporkan bahwa kasus baru TBC terbanyak ada di Asia Tenggara sebanyak 33%, diikuti Afrika 24%, dan Pasifik Barat sebanyak 18% kasus baru. Data penyakit diare dan hepatitis juga meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan ada 2 orang meninggal karena diare dan 3 balita yang meninggal akibat hepatitis B. Selanjutnya dari data Kecamatan X bermaksud menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular minimal sebesar 3-5% dalam waktu 3 bulan. Data penyakit tidak menular di Kecamatan X relatif bagus dibandingkan dengan Kecamatan Y yang terletak di sebelahnya. Tetapi data balita stunting masih tinggi, yaitu di angka 31%. Prevalensi balita stunting pada tahun 2019 sebanyak 30%, meningkat menjadi 31% di tahun 2022. Prevalensi stunting di tingkat nasional dan provinsi sebesar 30%. Prevalensi penyakit DM sebesar 18%, dan prevalensi stroke sebesar 15%. Dari hasil survei salah satu tenaga puskesmas B di Kecamatan X pada tahun 2024, didapatkan bahwa kader kesehatan di Kecamatan X jumlahnya cukup banyak, tetapi jumlah posyandu yang aktif mengalami penurunan. Kecamatan fasilitas 2 puskesmas, home care, layanan farmasi, fasilitas medis sukarela, dan pojok gizi. Kecamatan X juga tidak pernah kekurangan obat-obatan, khususnya obat untuk penyakit tidak menular.
Dari data yang diperoleh, ternyata kader yang jumlahnya cukup banyak tersebut belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait penyakit menular dan tidak menular. Tetapi untuk penyakit DM sudah sering dibeli penyuluhan. Dan dari hasil survei didapatkan pengetahuan tentang stunting dan TBC, hepatitis, dan diare masih kurang. Dari informasi perwakilan kader kesehatan, belum pernah dilakukan screening balita stunting TBC, sehingga masalah penyakit tidak menular dan menular juga belum banyak dipahami oleh masyarakat di Kecamatan X. Data penyakit menular dan faktor-faktor yang menjadi faktor risiko di Kecamatan X juga masih rendah. Antara lain angka personal hygiene, kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan balitanya ke puskesmas masih rendah. Jumlah balita yang hadir di posyandu juga masih rendah, yaitu 45%, dan dari segi ekonomi masih tergolong menengah ke bawah. Tetapi pemerintah pusat memberikan prioritas untuk daerah perbatasan dan terpencil, sehingga pendanaannya ditanggung asal membuat proposal pengajuan program. Pelayanan kesehatan balita belum mencapai target. Dari hasil survei juga didapatkan bahwa masyarakat sangat patuh pada pemerintah dan mempunyai minat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Kecamatan X. Baik, sesuai berarti langkah pertama kita memberi nilai berdasarkan kriteria khusus. Silakan. Atau mau membentuk tim dulu? Kayaknya tim nggak usah kali ya dokter, langsung aja Langsung kayaknya ya. dok ya. Mungkin diidentifikasi dulu Identifikasi dokter. ya. Identifikasi dulu. Identifikasi. Yuk, identifikasi masalah. Belum ada apa screening stunting sama TB tadi, Dok. Masalah berdasarkan data sekunder, yaitu Kita sekunder dulu kan ya. iya, data penyakit menular dan tidak menularnya tinggi, Mbak. Mas yang itu enggak sekunder. Apanya atau berarti kan kalau data sekunder dari yang ini ya. ISPA Iya, data 37% tadi, Dok. persen, ya Ya, itu. ISPA, TB, diare, ISK, hepatitis. 5 penyakit terbanyak ya. Iya, Ya, lewat punya itu.
ISPA, TB, TB, diare, ISK, dan hepatitis. ISK dan hepatitis. ISPA 37%. Persenannya ditulis langsung aja, Dok. TB 28, diare Ini 20, ISK 20. itu eh, Hepatitis tahunnya mungkin 15. Terus yang kedua, dibuat gitu Dokter Yudi. Itu kan tahun 2023. Ya, 2022, Dok. 2023 ini. Oh. 23 itu. Yang ISK kan meningkat, Dok. Dari 23, dari Enggak. 2 ya, itu Ini ISK, yang ini kan 2023 nih. uh, 23 Ini sampai tetap sampai sini kan, sampai ya. hepatitis ya. sampai Hmm. hepatitis. Terus Ini ada data lagi ada terjadi data lagi peningkatan. data peningkatan ini Iya, data peningkatan. yang Yang meningkat Ya, itu. meningkat 23%. Ya, Mm-mm. dari 23 menjadi 28 gitu ya. Berarti di bagian B-nya aja, Dok. Di Peningkatan tahun 22. kasus ya. ISK gitu. Ntar tadi ISPA, TB, diare, ISK, satu lagi apa? Hepatitis ya? Hepatitis Hepatitis. 15%. Itu tahun 2017 kasus ISK meningkat. ISK terus meningkat dari 23% Tanda 2017. peningkatan kasus baru ya. Ya. Eh, 2000 Dua- 2022 ya. Dari 17 dong. dari dua 2017 sampai sampai 2022. 2022 ya. Dari Iya, 23% menjadi 28%. 8%. Nah, 23% menjadi 28%. Terus ada kematian. ini yang data provinsi mau dimasukkan nggak ya? Masukkan juga. Ini kan berarti pertama data di puskesmas tersebut berarti ini ya. FKI ya. Ini data provinsi tahunnya nggak ada ya? Dan itu dianggap di tahun yang sama, di tahun 2023. ISPA, Oh, 32%, kasus baru TBC 26%, diare 25%, ISK B10. 23%, dan Oh ya, ISK. hepatitis B 10%. ISK 20%.
hepatitis B 10%, betul. Data WHO WHO mau dimasukkan juga. masuk juga. Dan TBC terbanyak di Asia Tenggara itu aja ya. Iya ya, dok. negara Dua orang meninggal karena diare. Diare dan hepatitis dok yang 2 meninggal. orang yang meninggal karena diare dan 3 balita meninggal akibat hepatitis B. Hepatitis B-nya 3 orang, 3 balita. Ya, ini data Penting ya. penyakit tidak menular ini masuk, masuk nggak? Tadi yang penyakit menular sudah selesai ya, Dok Yudi? Udah dok. Sudah. Ya, Oke, berarti penyakit tidak menular ya. ya, data penyakit tidak menular. DM sama stroke. Stunting Penyakit DM 18%, stroke 15%, stunting pada balita 31%, lebih tinggi dari target nasional dan provinsi yang batasannya 30%. 30%. Ini stuntingnya juga naik ya dok, dari 30% di 2019 ya dok. iya. Hmm, hmm, 19 sampai tahun 2022 Dari data sekunder cukup kayaknya ya. Cukup dok. tuh. Ini yang posyandu aktif tidak aktif ini itu data sekunder atau data primer? Primer Data tadi, data primer kayaknya. primer ya, Karena hasil survei survei ya. Naga Puskas. Loh, kok hilang? Oh, oh ya. Itu dari ketik hilang. Ah, iya. Jadi sekarang masuk data primer. Ya,
2024. Jumlah posyandu aktif menurun ya. Ya. Menurut Jumlah kader banyak. Jumlah Jumlah kader cukup banyak. Jumlah kadernya banyak. jumlah kader banyak itu masuk ke pengetahuan resource. masyarakat masuk nggak dok? Pengetahuan masyarakat. Tar, tar. Kalau Nah, di itu presentasi tadi kayaknya ada apa resource atau apa gitu juga kan data primer tuh di ininya. Bentar, saya lihat dulu. Inventaris sumber daya kesehatan. Dibuat seperti itu atau mau langsung? Kalau tadi kan ada langsung. inventaris sumber daya, terus inventaris fasilitas, lalu ada Langsung aja. Langsung aja itu langsung ya. jadi Oke. Eh, yang penting mencakup semua ininya. Posyandu. Tip yang kami penurunan jumlah kader. Jumlah ada kader yang belum dapat penyuluhan kayaknya ya, Dok. Ada penyuluhan terkait penyakit menular dan Penyuluhan. tidak menular. pengetahuan masyarakat dan kader masih minim rendah untuk TBC, diare sama hepatitis. Stunting juga itu dok. Pengetahuan kadernya juga kurang. Sampainya dapat pengetahuan stunting, TB, hepatitis dan diare masih kurang. Hepatitis dan diare. TB-nya belum. TBC TBC, Hepat stunting, TB, hepatitis, TB, hepatitis, diare. masih kurang. Screeningnya juga belum optimal di PTM-nya, penyakit tidak menularnya. Diare dok. dan diare, dan diare, dan diare masih kurang. Sudah deh. Oh ya. Terus selanjutnya Screening kurang optimal untuk penyakit Stunting ya. Stunting Stunting. dan TB ya. kurang ya, stunting dok yang C dok. Posyandu rendah, posyandu yang aktif juga menurun. Udah tadi, sudah di atas. Ya. udah di atas. Kadernya banyak tapi belum terlatih. Sudah. Ya. Ini yang full stunting kurang. Jumlah balita yang hadir ini yang belum ya.
Data personal hygiene rendah itu dok? Iya, Mulai belum. dari data Ya, Dah benar. Kesadaran balita ibu di hamil. posyandu ya, Dok. Angka personal hygiene, kesadaran ibu hamil untuk memeriksa balita ke puskesmas masih rendah. Oh, hygiene, Dan kesadaran ibu hamil untuk memeriksa ibu hamil kok memeriksa balita ya? memeriksakan. Iya, Maksudnya itu Kehamilannya ibu mungkin ya? hamilnya kesadarannya mau memeriksakan kehamilan itu maksudnya Iya. dok. Terus sama Kurangnya kesadaran pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil untuk memeriksakan balitanya. Kesadaran kok agak rancu ya. Ya iya. itu makanya. maksudnya Ibu Maksudnya ibu hamil meriksa hamil itu Ibu kehamilannya hamil, maksudnya. Ibu hamil kan belum lahir balitanya. kalau nggak ini kesadar apa kurangnya kesadaran untuk pemeriksaan ibu hamil dan pemeriksaan balita gitu. Ini ibu hamilnya jadi kehamilannya masih rendah, kemudian jumlah balita yang hadir di posyandu juga masih rendah. Sudah. Sudah, Jadi, iya. Balita masih rendah. Ekonomi tergolong menengah ke bawah. Bentar. Ini bantuan pemerintah banyak, dari pemerintah pusat. Kalau ada proposal dong. Iya, Kader banyak tapi belum terlatih. sudah, Sudah. sudah. Kurangnya komunikasi dan koordinasi nggak sih dari tingkat kecamatan sampai pusat? Tidak ada datanya. Tidak ada data. Ada lagi masalahnya. Pelayanan kesehatan balita belum mencapai target ini ya. Iya, pelayanan kesehatan pemerintah belum mencapai target. Itu masalah. Kemudian Kalau masalah, setelah masalah, ini enggak. Yang jumlah kader yang banyak itu masuk apa jadinya dia? Bukan faktor yang nah, kita lihat dulu di atas. tak. Mengidentifikasi permasalahan. Menganalisa. Dari data primer. Berarti kan tetap tadi dok. Prioritasnya dok. Tadi. Wih, Oke, kalau di tadi PowerPoint-nya, langkah-langkahnya, yang pertama membersihkan data. Data mana yang mau dipakai dan yang tidak dipakai. Ini dipakai semua ya datanya ya. Oh, Terus yang kedua, periksa rentang data yang masuk akal. Yang ketiga, buat yang memuat penyakit terbanyak dan serius, masalah yang paling memprihatinkan, penyakit-penyakit baru, faktor risiko baru, kekhawatiran masyarakat, dan lain-lain.
Jadi kalau dari data sekunder ini kan bisa kita lihat kan adanya terjadi peningkatan kasus penyakit infeksi ya dok. Iya. Iya. Mm-mm. Kalau yang sangat seriusnya ini diare sama hepatitis yang menyebabkan ada kematian. Iya benar. Mbah, Pergi kemana Dokter Yudi? Iya, hadir dok, Oh, hilang nih. hadir. Oh, Bisa lagi, analisa data sekunder dan lagi baca lagi ininya. jadi ini Apa? Dokter Yudi kan kalau kita lihat yang kalau urutan seriusnya ini kan Ah, diare dan hepatitis yang dari tahun ke tahun dia meningkat dan ya. juga terjadi kematian. Kalimatnya mau dibuat bagaimana? Deskriptif atau nomor nih? Nomor aja kali kan. Mungkin dari yang prioritas pertama terus nurun-nurun kalau itu enggak. Oke. Tuh, Ya. nah, gitu. Penyakit diare dan hepatitis meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit diare dan hepatitis ya. Ya, iya, meningkat dari tahun Serta ke tahun. alasannya nggak ya? Itu bahkan ada dua yang meninggal. Nanti ini kan bisa kita hubungkan dengan Meningkat yang dan personal hygiene tadi kan, kan kematian ya. kematian pada balita. Berikutnya, TB. Jadi Kalau dari data primernya itu masalahnya stunting, TB, hepatitis, diare, ya berarti yang beririsan kan itu ya, ya, stunting. stunting. TB dulu atau stunting dulu ini? TB dulu Stunting dulu dok. ya. TB dulu ya. Mau stunting apa? Stunting apa TB? TB. Jumlah kasus stunting Tadi kematian utamanya banyakan TB kayaknya dok. nggak ada yang Meninggalnya mati. karena diare, Ya, Diare sama hepatitis. hepatitis. mungkin dianalisa dianalisis data ini dokter Ya, ditambahkan aja dok tadi dikaitkan misalnya nih kan penyakit diare dan hepatitisnya meningkat dan menyebabkan kematian. Nah ini kan tadi berkaitan dengan yang oke. data primer bahwa yang tadi dok personal hygiene-nya masih Ya, rendah. ya. Mm-mm. Oke. Terus ibunya pun kan kesadarannya untuk membawa balitanya
kontrol ke posyandu juga itu rendah pengetahuan kadernya. Jadi karena ini kan dia bisa itu yang berkaitan dia dengan terjadinya kenapa kasus diarenya ini meningkat sampai menyebabkan kematian ya kan dok? Ya, ya, betul. Mm-mm. Nanti yang di stunting gitu juga dokter. Kasusnya meningkat ini berkaitan dengan apa yang kita dapat dari data primer. Oke, Dok. Baik, Nah, dokter. Terima kasih, Dok. ya dok, sama-sama. Dan kesadaran Eh, Kesadaran ibu memeriksakan balitanya ke posyandu iya, tadi yang rendah ya iya, dokter. ya, Heeh. yang poin E itu angka dan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan yang masih rendah, kemudian jumlah balita yang hadir di posyandu juga masih rendah. Ini bisa jadi balitanya mungkin apa rentang apa imunisasinya kali mungkin hepatitisnya juga ini kali ya dok ya makanya dia apa ya. Tapi nggak ada ya, data. Heeh. Ada data. ada. Iya. Eh, diare itu belum ada ya. Masuk juga pengetahuan kader nggak apa-apa, karena ini kan penyakit menular dan tidak menular. Oh iya, betul. Pengetahuannya, nah, Yang poin C ini ya. iya, iya pengetahuannya baik penyakit menular maupun tidak menularnya masih rendah. Ekonomi masuk nggak? Ekonomi, kayaknya ekonominya bagus kalau personal hygiene-nya jelek tetap aja, Dok. Yang diare dan hepatitis sudah itu aja faktornya berarti Bro. Kita bergeser ke apa? Ke stunting. Stunting. Tapi sebenarnya stunting ini dengan kecamatan tetangganya masih lebih bagus dia. Ada lagi tambahan yang stunting. Personal hygiene juga masuk. Gimana? Personal hygiene itu juga masuk kan. Mungkin kan kalau stunting kan kita bicaranya Kebersihan, karena kebersihan bisa stunting. ke Oke, tapi kan ke asupan sama ke faktor infeksi. Yang ibunya PHBS-nya gitu ya dok ya.
Cadangan ibu hamil untuk ya analisa juga masuk sih. Kalau personal hygiene ini nanti kaitannya sama infeksi gitu ya dok ya? Ya, infeksi. Mm-mm. Iya betul loh. Berarti Karena kan yang stunting dihapus ya dok? apanya? Enggak, udah benar dok. Udah betul ya? Maksudnya kayak, maksudnya infeksi kan merupakan faktor resiko terjadinya stunting juga ya Stunting. kan dok? Iya. 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 Heeh. Itu typo dok, kesadaran tuh dok. Apa? Typo, kesadarannya salah tulis. Oh iya, kayak sadaran ibu Oh hamil. iya. Yang ISPA mau diangkat nggak? TB belum ya? TB dulu lah baru ISPA. ISPA terakhir aja. Oke. Mau pakai yang data yang mana ini? Nah, yang Bentar. Yang data sekunder 5 penyakit terbanyak tahun 2023 itu nasional ya? Berarti ya? enggak kecamatan X kayak. Gitu ya? Ya, dari catatan SKI Survei Kesehatan Indonesia mungkin khusus di kecamatan X-nya apa Nasional. nasional. Tapi kan ini kalau kita bacanya kecamatan X tercatat sebagai kecamatan yang daerah perbatasan dengan Papua dari catatan ini. Berarti kan khusus di kecamatan itu aja saya rasa itu. SKI-nya memang di kecamatan tersebut. Berarti data SKI kecamatan itu ya? Iya, Berarti 28% ya? TB ya 28%. Mau yang menular dulu atau yang tidak? Atau tidak menular nih? Mau yang mana nih? Prioritas berikutnya. Yang nomor 2 aja dok, yang ininya ya. Habis TBC, Ya, TBC dulu kita selesaikan. TAT ya. Oke, Iya. TBC dulu ya. Ya, Tadi karena hand hygiene ya. ya. Terus ke posyandu juga kan tadi. Mungkin tidak tidak ada imunisasi jadinya karena dia nggak ke posyandu. BCG-nya nggak ini ya dok? Iya, karena dia nggak ke BCG-nya nggak dapat. ya karena dia Nggak datang. jumlah balita yang hadir ke posyandunya kan masih rendah. Jadi kemungkinan imunisasinya masih.
Ekonomi masuk TB. Bisa masuk juga sebenarnya sih. Bisa masuk dok karena kurang Karena gizi akhirnya kurang gizi rentan ya. terkena di apa TB tadi. Iya. Asupannya, bicara asupan. Bisa. Kemudian yang tadi pengetahuan kader juga masuk kan? Sudah ditambahkan. Bisa ya? Personal hygiene, posyandu Oh aktif ya. kurang, pelayanan balita kurang, pengetahuan kader masyarakat tentang TB masih kurang, ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Ya, sudah di TV. Bergeser lagi. Apa lagi yang mau diangkat? Kalau PTM-nya dibandingkan kecamatan sebelah masih lebih bagus. Tapi screeningnya kurang dok untuk PTM. Iya. Mungkin aja tuh ini kan urutan Oh iya, yang prioritas. TB itu tadi berkaitan juga dengan screening juga tadi ya dok. Screeningnya juga ya. Iya, screening, Ya, iya betul. screening dan pengetahuannya kurang dok. Kalau penyakit tidak menularnya, stan- stunting paling tinggi, DM sama stroke. Prevalensi stunting tingkat nasional. Iya, prioritasnya stunting kayaknya ya. DM 18%, Iya, IS stroke 2 15%. Stroke 5. tinggi ya. Sekali dulu aja. Total higien jadinya. Iya, personal hygiene. Ibu hamil sering kena ISK juga nggak sih? Gantung personal hygiene-nya. Oke. Ya. Penyebab PSK kan lebih ke personal hygiene sama Iya, personal hygiene. nggak ada yang lain. Karena perilaku. Perilaku. Enggak ditulari dari udara. Ya. Nah, berikutnya ISK 23%. DM berarti ya? Atau mau ISPA dulu? DM data di puskesmasnya enggak ini kayaknya ada enggak? Data di puskesnya Ada loh dok itu. 18% itu. enggak, masih ada data primernya. Itu data nasional nggak sih? Nggak ada dok. Data primernya nggak ada, hanya Nggak ada dok. pengetahuan. Internasional Ada. ini ya ada. Ya, berarti skip Ya, berarti DM. ya. ISPA terakhir masih ISPA.
Paling kalau yang penyakit tidak menular itu tadi yang kalau DM stroke itu berkaitan dari data primer itu pengetahuan masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah ya kan dok? Iya dok. Nah, Ya, Gitu. Boleh masukin aja tuh. Kalau kader yang belum terlatih tadi masuk nggak dok? bisa bisa, iya. Bisa, bisa. Heeh. Jadi dia kan betul nggak melakukan screening, termasuk screening misalnya gula gitu ya kan, screening untuk yang hipertensi. Jadikan satu aja dokter untuk penyakit tidak menular. oke. DM Mm-mm. dan Siap. stroke. Posyandu juga masuk berarti ya, DM dan stroke. Posbindu deh nggak dok untuk DM stroke. Kalau posyandu lebih ke balita nggak sih dok? Sekarang bukannya Posyandu jadi satu ILP ya? kan dok? Sekarang Iya, minta sekarang ketemuan jadi kan? satu kan, Mm-mm. posyandu. Posyandu primer. Iya, Posyandu ILP. Iya. du ILP. Posyandu. ISPA tadi berapa ya? 37%. 37 dok. ISPA bisa bikin stunting nggak? Bisa dok. Nah, TB biasanya sih. Biasanya yang sering ke stunting itu berkaitan dengan infeksi kecacingan Kronis. gitu ya kan dok? TB, Iya, eh, TB, kronis dengan kronis. personal. Personal hygiene-nya kurang ya. Ada lagi tambahan ISPA. Soalnya penyakit yang rutin biasa-biasa saja. Cukup ya? Ini Betul. aja. Kayak ini gitu.
Itu dibuat tabel-tabel lagi nggak? Ya, ya. Ini yang saya Pakai masih belum skor. belum jelas yang Hanlon ini empat 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 empatnya itu harus dibuat ya atau pilih salah satu. Kayaknya yang dari kita buat prioritas dokter. Jadi kalau kita lihat dari kayaknya dari scoring ya dok ya. Yang paling Ya. sangat krusial dari yang kan hepatitis, diare, stunting. Dibikin tabelnya berarti ya dok ya? Iya jadi kalaupun nggak dibuat tabel mungkin bisa dinilai dari ini bisa nggak kira-kira dok? Nggak ya? Scoring Susah skala ya? prioritas Scoring kan ya? ya dokter ya untuk Hanlon itu. Iya, Jadi kita nanti nilai ada iya. ada angka yang dikali-kali itu dok. Mm-mm, Lebih mm-mm. enak memang pakai tabel. Kayak Langsung tabel buat aja ya. tabel urutan ranking aja berarti ya. Ya bisa. Ya, Ya. Heeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 7. Masalahkan menuntut data review, PICDDC, nilai hasil. Satu, pakai apa? Diare dulu apa hepatitis dulu? Pakai yang nilai paling besar nggak dok? ISPA dok, 37%. Oh, di ini kan dari datanya aja pakai. Ya Tapi dari kalau kita datanya Iya. dari data aja pakai. ISPA, Ah, magnitude-nya kecil sih kalau ini magnitude-nya. kalau dari apa? 9 bukan dok? Dari Waktu yang itu 37% ya. Kan di 9. skornya ya. Yang udah dijawab dokter Ayu tadi loh dok. Dokter Yudi. Ya, Dokter Ayu berapa? tadi nyari tadi. Iya, tapi nggak apa-apa nanti kesepakatan kita ulang lagi aja. Ah, ISPA 6. Bukan. ISPA 6. Maktit 9. 9, 9 kan 37%. 9. 9. Coba. 9. Stunting. ini nggak diselesaikan dulu ke kanan. Selesaikan dulu. 6.
Liability-nya berapa sih? Eh, Ayo Dokter Ayu. Ya, gimana? Jadi kalau magnitude itu kan kita ngikut yang poin yang di atas tadi itu tingkat apa? Tingkat prioritas atau besarnya keseriusan ya yang ada 7 atau 8 tuh 10 sampai 24% Nah, kalau keseriusan masalah itu sebenarnya sih kita yang menentukan ini serius atau enggak gitu. Jadi nggak apa-apa kita kesepakatan aja. Misalnya kalau kayak TB, kenapa kita nilai dia serius? Karena kan tingkat penularan atau infeksi. Kemudian kita memberi nilai pada angka diare 9 itu misalnya sangat serius karena ada poin dari ada kematian gitu dok. Iya. Jadi kesepakatan kita. Nah, kalau yang efektivitas itu kita lihat nih, kalau kita intervensi bakal efektif atau enggak, baik dari kita bisa melakukan ataupun nanti dari hasilnya. Jadi kalau Ini kita kan membandingkan beberapa poin dulu aja dok. Misal kita mau tadi tuh mau mau apa itu aja dulu. penyakitnya, ya ke kiri. Eh, Maksudnya kita mau bandingin ISPA, kemudian TB, diare gitu maksudnya. Jadi nanti kita enak nih milih antara TB atau diare nilainya mana yang paling ini ya. Kalau aku sih lebih enak dijabarkan dulu apa Penyakitnya ya pembandingnya dok, ya. Iya benar pembandingnya penyakitnya. banget. ke Jadi bawah kita dulu. bisa, jadi kita Oke. bisa nilai. Kalau saya nilai ISPA-nya 9, yang ini kita mau nilainya berapa gitu. Jadi ada pembandingnya. Oke. B. Dokter Yudi, Ya, mungkin permasalahannya dikasih persenannya juga ya dok, karena kan nggak terlalu hafal biar lebih enak ya. Jadi ISPA 37% gitu. dalam kurungnya. Sini Iya aja. di dalam kurungnya dok. Ha. Iya dokter. Jadi kalau ada yang Lebih meninggal enak. itu nggak apa-apa kita tulis misalnya ISPA 70% tapi kalau hepatitis tadi ada yang kematian kan dok. Misalnya dia 15% tapi ada kematian gitu dok. Kalau TB, di tabel ini kayaknya nggak perlu loh ditulis. Oh, apa tanda aja ya biar enak maksudnya mungkin teman-teman ngebandinginnya. Iya, atau sementara Heeh. aja dok di dalam kurungin dulu gitu ya dok ya, Nanti hapus lagi biar ya. ngebandinginnya enak. Biar nanti Iya. bandingnya hapus. Nggak, makanya biar nggak bingung, saya tulis. Silahkan Bapak Ibu membaca. Oke, siap-siap. Gitu maksud Oh saya. ya, siap-siap-siap. Iya. Ini apa ya dok? Tunggu sebentar. Ntar, ini TB. mau diurutkan, ini kan belum diurutkan berdasarkan ini kan. Nanti pengurutannya kan setelah keluar nilai akhir di Nilai sini. akhir. Ya. Ya, Hmm. Sekarang mau apa dulu ditulis berdasarkan presentasinya dulu aja mungkin ya. ya, Ya. persentase dokter. TB. TB 28% itu ya dok. Ya, sen. Diare Diare 20. 20%. Besaran stunting nggak sih dok? Stunting Tan- 31% dok. Oke. Iya. Berarti Nah, ISPA, stunting, TB, baru diare ya dok. oke, lanjut. K. ISK. Kalau tahan hepatitis.
ISK 28 ya bukan ya dok? 20. 20. Hepatitis 15. 28 itu tahun 2022, yang 2023 20. DM dulu ya. Ya. Hiper Ini DM Tadi jadi kita dulu bahas ya. satu, menular dan tidak menular jadi satu dok. vakum dua, DM dan stroke. DM kan 18%. Ya. Stroke 15%. Stroke sama hepatitis mau duluan mana? Hepatitis 15%, Sama. duluan hepatitis saja dok. Oke, akan. Ayo silakan diberi nilai. Silakan di scoring dokter. Gimana dok? Putus-putus. Disuruh ngisi scoringnya dok. Iya, saya kan notulen. Save by the bell gitu ya dokter Yudi. Iya dok. Silakan dilihat dari tabelnya dokter. Oh, kita yang ini kita lompatin ya untuk yang kriteria khusus pemberian nilai kriteria khusus berarti ini eh kita lompat ya dok ya. Berarti itu Maksudnya langsung di gimana dok? scoring aja. Kan ada yang pemberian nilai berdasarkan kriteria khusus yang peringkat, Oh yang iya. berdasarkan ukuran. Nah, berarti itu apa? Berarti itu ini kan langsung dia ranking permasalahan kesehatan kan dok kan? Nah, Hmm, berarti ini yang dari yang ranking ini, berarti kan yang kita perlu tadi tahu dari yang ini yang berdasarkan penilaian kriteria khusus tadi, yang mana tuh dari yang 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini berdasar ukuran kesehatan ya. Udah kita buat berdasar persentase ya. ya dok. Ya. Stunting itu 31% karena dia di atas, kan ada kriteria tadi. 9 berarti dok, sama. 9 bisa. 9 kan berarti kita kan ikut peringkat yang satu satu atau dua Iya 0,01 dokter. sampai 0,09% ini kan dok. Iya, iya benar banget. Berarti kan Antara 8 atau 30. 9. 9 Hmm, nggak apa-apa, kita kasih nilainya. ini Bibi, juga 9, 8, 8 atau 9 kan masih diare iya, 20% berarti 7 atau 8. Masuknya yang 10 sampai 24,9 kan dok. iya.
DM Tiga 18 berarti 7 atau Masuknya 8. 7 boleh. Hepatitis 15 sama 7. 7 stroke juga. Stroke juga 7. Oh, 7. Safety-nya Sangat serius ya. ISPA serius nggak? Enggak, enggak. karena dia seperti kayak Mhm. common cold 6 aja dok. Berarti severity-nya 6 atau 7 dok. 6 atau 7. 7 juga serius. Serius itu. 6 Serius berarti 7 6, dok. 6. 6 aja dok, 6. Eh, 6 relatif Biar serius. biar nanti apa? Yang sangat serius berapa nilai lebih tinggi berapa dok nilainya? 9, 10. 9 sampai 10 dok. Yang berarti mau dikasih berapa? 6 kan dok? Apa mau lebih kecil lagi? Lebih 2, kecil lagi. 5 berarti ya? 2, 5, 2 2 Boleh relatif 2. tidak serius. atau Di 0. atasnya Tidak, 0. Kalau 4 3 kalau agak enggak. serius. Agak serius aja dok, karena kan dia tinggi dok, 37%. 4. Oke, 4 dok. 4 aja, 4. 4. Ya udah sama temen lah nggak apa-apa. Diskon ya dok, diskon. Stunting, Tapi nilainya serius. tinggi, juga ini Ini penting dok. nih serius dok. 8 boleh dok. 8. TB. Bibi Tinggi, ini serius, juga sangat dok. serius. Ya, 8 atau 9 dok, boleh. 9, 9 dok. Diare tadi kematian ya. Ya, sangat Sangat, serius. sangat Berarti serius. 9 10 dok. ya. 10. 10 boleh 10. YSK. SK sama kayak 6 inilah. aja dok. 6. Relatif serius. Main kayak itu aja lah. ISPA aja lah. Oke, ISPA boleh dok. 3 atau 4 kalau tadi ISPA. Ya. Diabetes. Tidak serius. Wah, diabetes tidak serius. Serius aja, serius tetap. Kan Bukan penyakit ISPA kronik. tadi loh dok, yang ISPA. Oh iya, Oh, ISPA. tidak serius Ini 0. Kalau tidak serius. 7 boleh dok. Hepatitis juga sama lah dok. Hepatitis Hepatitis tadi ada yang menyebut meninggal loh. meninggal nggak tadi Ada Oh, yang dokter? meninggal. 8 ya. Ada yang meninggal dok, 10. balita. 10. Balita, 10. 10. 10. malah dia 3 orang, kalau diare cuma Oh 2. iya, 22. 10 kalau gitu dok. Stroke 7 apa 8 dok? 7 sama kayak 7. DM ya. 7. 7. 7 7. dok. Tapi faktor ekonomi lebih jelek yang stroke loh. Ya udah 8 lah, nego dikit. Ya, sama teman nggak apa-apa. Iya, 8. kalau DM kan masih bisa kerja tuh orangnya kan. Kalau Iya. stroke susah. Ya, sama teman sih nggak apa-apa lah. Eh, Feasibility. Visibility ini berkaitan dengan Bahaya atau tidak gitu. bukan untuk ini visibilitas visibility-nya itu apa namanya, mudahkah untuk melakukan intervensi, artinya dalam hal pemecahan masalah visibilitas apa istilahnya itu Efektif. apa Efektivitas, mungkin visibilitas, bisa kemungkinannya. Iya. ya Yang bisa lebih mudah terrealisasi gitu ya dok. ya visibilitasnya itu dia mudah untuk terpecahkan gitu masalahnya. Masalahnya. Oke. Jadi berarti berkaitan mungkin dengan yang ini tadi ya, efektivitas intervensi Iya. persentasenya. Mm-mm. Iya.
yang mudah dipecahkan. Kalau ISPA kan kayaknya sangat mudah efektif lah Mudah, kan, kalau efektif. agak efektif ya dok. Oh. Visibilitasnya lebih visible. 78 ya. 7 ya. Izin Ya, dok boleh. ke belakang sebentar. Ya. Ting. Ya, akan stunting visibility-nya. 8 bisa dok. BBC. 8 dok. 8 dok. Diare. Tinggi juga bisa. Biarnya ada yang meninggal tadi. Iya. Tapi kan Ada efektivitas 2 dok dalam yang meninggal. intervensinya kan nggak begitu bisa kan? Ya, maksudnya perkiraan kita bisa masih intervensi untuk Bisa intervensi. PHBS atau Iya. 9 boleh. ISK sama sih. Gampang intervensinya juga. Personal hygiene dok. Merubah Boleh. kebiasaan biasanya agak susah. DM 7 kali ya dok. Hipertensi sama susah juga. Hepatitis 7, stroke 7 kali dok. Iya, 7 juga. Hepatitis 7. Eh, Ya, 7 lah. Ini hepatitis termasuk program vaksinasi atau vaksin untuk aja. pencegahan dan lainnya kan dok. Kayaknya keluar Iya, sebentar nanti Pak. 7 aja dok. Zoom. tapi kan bisa kita ini kan. Bisa efektif toh itu hepatitis. Udah yuk Iya, masukin ini Pak ya. Apa? iya. Eh, eh, ini mungkin kita kita lihat kita bandingkan dengan yang tadi data-data primer dok. Kira-kira memang kan dia mudah nih, tapi kalau kita lihat dari kondisi misalnya masyarakatnya visible nggak gitu dok? Oh iya. Mm-mm. Candunya kan masih belum ini ya, Kurang belum gitu Oke. kan. jalan. Mm-mm. Oh, jadi imunisasi juga masih rendah.
7 berarti ya. Makin tinggi nilainya makin efektif, Dok. Iya. Heeh. Iya, kalau Diare, hepatitis diare kira-kira 9. diare, oh iya, personal hygiene-nya jelek ya. Mm-mm. Kan kalau dia 9, nggak ada yang sampai meninggal. Iya. Betul. Berarti, 6. bentar. Diare yang meninggal 2, hepatitis yang meninggal 3 ya. Gini ya. Mau 7 atau 6? 6 aja nggak apa-apa karena posyandunya juga nggak bagus. Posyandunya tadi menurun, Dok. Iya. Oke. Kalau yang kira-kira yang dia Stunting berarti rendah juga. iya, Stunting juga rendah. artinya di sini kan ada yang intervensinya jadi nggak efektif gitu, Nggak dokter. efektif ya. Kira-kira kalau kita lihat dari posyandu, lihat dari kader pengetahuan, berarti kan akan Kurang. kurang efektif. Di mana dia, apakah dia di 6, apakah di 4, apakah di Iya. berapa gitu, dok. Ya, rendah itu. Stunting hubungan sama ekonomi juga ya. Iya, jadi rendah itu. Atau mau dibuat Kali 4? 4, TBC juga kemungkinannya itu juga sama. 4 keberhasilan sekitar 20 sampai 40%. Stunting banyak sih dok faktornya tadi. TB-nya masih tinggi, Mm-mm. Ya, pengetahuannya kurang, personal Iya. hygiene-nya. Ekonominya apalagi. terapinya juga jangka panjang, Iya. Nah, TB? rendah juga loh. Ininya juga masih kan posyandunya nggak jalan, berarti imunisasi juga nggak jalan, personal hygiene-nya jelek. 6 ya. Iya. Diare juga rendah lah. 6 Iya. juga ya dok, diare dok. Ya, ISK? Lima. Kalau kita lihat dari yang kasus ini yang paling tinggi kenaikannya dari 2022 ke 2023 yang mana, dokter? Kenaikannya. Berarti kan itu yang paling tidak efektif untuk intervensinya dia kan, dok? Jadi yang kenaikannya tadi ini, Dok, yang Paling tinggi. Kalau stunting udah jelas. Dari yang diare, ISK, sama TB yang paling naik kenaikannya yang paling tinggi apa tuh, dokter? Dari persentase dari 2000 ISK ya ISK, dok Dok. ya? ISK. ISK dok, ISK. ISK ISK. ya? Oh, ISK. Berarti SK dari memang paling tidak 23, efektif ya? Iya. ya, dari 23 dan 28. 4 berarti ya. Iya, Ya, stunting juga naik. ISK.
Oke, sekarang masuk ke Pearl. ISPA, apakah masuk dalam pro Prosperity, economic, accessibility, resource, legality. Bisa dok. Tadi kan ISPA apa namanya ekonominya rendah ke bawah ya. Jadi untuk gizinya kurang, akhirnya gampang terinfeksi dok anaknya. Enggak, ini apakah rencana intervensi secara ekonomi masuk akal? Ah, nggak perlu biaya besar. Saya, Ya. apakah intervensi sudah sesuai? Apakah komunitas bisa menerima rencana intervensi? Apakah dana dan fasilitas tersedia? Kita kayaknya dok kalau untuk ISPA ya. Kalau ISPA iyalah saya rasa. Nggak, ISPA itu kayak diagnosa tong Ya, ya. sampah nggak sih Oke. batu iya bara. aja itu ya. Stunting, Iya. Tapi apakah rencana intervensi sudah sesuai? Apakah rencana intervensi secara ekonomi masuk akal? Dok, maaf dok. Yang per itu pakai nilai 1 sama 0 nggak sih dok? nggak, Jadi makanya iya tidak. Ya, ini gampang. Kan ya tidak. kalau nggak salah nilai angka 1,0 loh kalau kami biasanya. Aku nggak tahu, coba Ya, nanti tak kayaknya baca dulu ya. Nggak, kayaknya kalau yang kalau di dia iya 1 gitu. Kalau dia Iya, nanti enggak soalnya kan 0. mau dikali. Ya, mau dikali untuk skor prioritasnya. kalau di oh kalau kalau tidak dia langsung dieliminasi. Iya, kalau yang tadi tidak langsung nol, langsung nggak dipakai. Eliminasi. Berarti Iya, karena kan kalau satu kalau sama dia nol tidak, dok. ya Oh ya, kalau Satu tidak kan ya. dia 0. Jadi pas Iya. dikaliin kan pasti hasilnya 0. Oh, oke. oke. Satu, Ya, stunting. aku juga Ya, nggak. satu dok. Satu, TB. Satu. satu. Semua bisa ini kan lah. Sepertinya semuanya 1 ya dok. Satu lah. Tinggal kita pilih prioritasnya saja. Semua diusahakan untuk dilakukan. Hasil akhir Yang ISPA 119 dok. mungkin Stunting 100. Seratus enam puluh dua tadi. 168. 60. 147. 1
162, 161. Itu yang paling Stroke jadinya tinggi ya. Karena ini apa ini yang visibility-nya ini tinggi dokter. Tadi kan Oh, iya. efektivitas kan dok. Karena kita anggap ini dia agak lumayan intervensinya agak lumayan keberhasilannya lumayan. Makanya jadi tinggi dia. Itu kan kalau yang tujuh kalau kita ambil yang tujuh itu kan dia sekitar eh, 60 sampai 60 sampai 80% efektif. Tapi kalau kita samakan dengan kalau kita misalnya turunkan, emang nanti skornya jadi turun. Kamu diturunkan. Ada faktor Mm-mm. pengalinya berarti ya dok ya. Iya, heeh. Kira-kira dia kalau dilihat memang kan sama-sama dengan DM ya dok ya. Apakah dia memang keberhasilan kita dengan masalah yang pengetahuan masyarakat sama kadernya yang kurang, apakah itu kira-kira kalau kita lakukan intervensi bisa menghasilkan 60 sampai 80% efektif? Kayaknya enggak dok kalau stroke. Enggak ya? Stroke Heeh. DM kayaknya mungkin Karena itu kan berkaitan dengan apa? Kepatuhan minum obat, ya, perilaku gaya hidup, ya kan dok? maksimal 40% kayaknya ini. 40 berarti Berarti kita, ada Tepat yang ya. dikurangi, Dok. heeh, 40 tuh sekitar 5, lima, 6 gitu lah ya. lima, Heeh, lima. 5. Struknya seperti 34 20 sampai 40%, 56 40 sampai 60%. Mungkin 5 kali ya, 5 atau 4. Ya. 20 sampai 40. Iya, coba dokter Tuti dihitung lagi dok. DM 105, PM 105. Stroke. 92. Nah, Sesuai yang diharapkan. Ini nilai TB sama hepatitis sama ya dok? iya. Eh, Tadi kan ininya hepatitis tuh 15%, TB 28. Iya betul. dari di ininya yang tinggi dia di Hepatitis severity-nya. severity-nya ya. Iya, karena ada yang meninggal tadi 3 orang. Nggak, TB severity-nya mau 9 atau kurang dari itu ya? Hmm. Sebenarnya kalau dia pengobatannya tepat kan nggak juga ya dok ya? Iya, nggak ini. Kalau berubah jadi 8 dok. 8 aja ya. Ya, Kayaknya obat-obatan lengkap, apalagi dukungan dana dari pusat juga pusat banyak. banyak. Ya, Coba dokter Tuti. kalikan lagi. 150 dok. 150. Masalah Berarti masalah yang diangkat Berarti Jadi tiga prioritas tertinggi itu diare, tadi terus hepatitis, hepatitis, sama TB. TB, TBC. ya. Di no, buat aja penomorannya dokter atau dibuat urutan baik supaya dok. atau di apa dikuningkan atau diwarnain. Atau tambah kolom satu lagi ya? Di bawahnya dikasih tulisan aja kali dok, 3 prioritas tertinggi berdasarkan Hanlon gitu dok. Eh, Yang 3 tinggi di atas mau di bold juga boleh dok biar eye catching. siap-siap, tar. Pertama, paling tinggi. Apa? Diare Diare, apa, Dok? diare, Diare diare. ya.
1, 2 hari. 2, hepatitis. TBC dok yang nomor 2 bukan? Oh hepatitis. Hepatitis dulu. Hepatitis. Yang ketiga TB ya. Dia menyusun Aduh, mau habis. Duh, Ini tinggal apa? Rencana intervensi ya, Dok? Ya dok. iya. Ini udah mau ditarik ke room dok. Iya, nggak apa-apa nanti. Eh, ah, mewarnainya nanti aja ya. Iya. Iya Ya Kira-kira dokter. dok, siap. Iya siap, lanjut aja dok. Gercep. Sampai tertarik Rencana intervensi. intervensi. Tepungnya kali ya. Tepungnya kali. sudah tinggal 10 detik. Jadi rencana intervensi nanti dokter berdasarkan dari yang skala prioritas nanti dikaitkan dengan temuan dari data primer, Dok. Oke. Terima kasih Dokter Yeti. Kasih dokter Terima Nur. kasih. Makasih dok. Iya,